Usaha menurunkan Jokowi dari tahtanya semakin berseliweran di media sosial. Tuntutan menurunkan Jokowi diunggah dan disaksikan dengan beragam narasi yang hampir setiap saat berubah-ubah. Meski berbeda narasinya, tapi intinya mereka meminta Jokowi turun dari presiden. Tak masuk di akal memang jika menelaah apa yang disajikan oleh para barisan sakit hati tersebut. Coba mari kita berpikir sehat kalau Jokowi harus turun dari presiden dan diganti oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Apakah semua akan berubah seperti yang diharapkan? Tentu tidak. Benar kata Denny Siregar, upaya untuk menurunkan Jokowi itu kerjaan rakyat malas. Hanya saja mereka tidak mau mengakui kesulitan hidupnya. Padahal presiden sudah berganti beberapa kali, tetapi nasib mereka tetap begitu-begitu juga. Tak pernah berubah. Kenapa? Ia malas menunggu disuapin pemerintah. Rakyat malas seperti itu kemudian ditunggangi oleh kelompok oposisi dan kelompok barisan sakit hati yang mengatasnamakan rakyat kecil. Sebenarnya rakyat kecil paham kalau kebijakan PPKM itu demi kepentingan semua, termasuk rakyat kecil. Dan sebentar lagi akan dilonggarkan juga. Nah, jika ingin menurunkan Jokowi, tunggu saja hingga tahun 2024. Jokowi akan turun dengan sendirinya tanpa harus didemo. Sebab masa waktunya sudah habis. Mayoritas rakyat Indonesia masih mendukungnya. Apalagi yang disebut-sebut rakyat kecil. Pasti masih suka Jokowi. Ingat, selain didukung oleh mayoritas rakyat Indonesia dari hasil pemilu yang demokratis, Jokowi dijaga oleh sosok goib yang sulit dilihat secara kasat mata, terkecuali orang tertentu yang memiliki kelebihan penglihatan indera keenam. Karisma 90 berusaha menggali sumber kekuatan lain dari Presiden Jokowi sehingga sulit diruntuhkan. Padahal para mafia kelas kakap dengan daya upayanya mencari celah untuk menghentikan langkah Jokowi di tengah jalan pemerintahannya. Namun semua itu hanya sia-sia belaka. Berdasarkan penelusuran yang diposting lingkarkediri.pikiranrakyat.com, salah satu indigo terkenal, Gus Robin, menguraikan terawangannya, ternyata Presiden Jokowi dijaga oleh sosok goib yang luar biasa. Kelebihan indera keenam yang dimiliki Gus Robin membuatnya mampu melihat keistimewaan yang luar biasa dari Presiden Jokowi. Berdasarkan penglihatan mata batinnya, Gus Robin mengungkap di balik kekuatan lain mantan wali kota Solo tersebut. Menurut Gus Robin, Joko Widodo mendapatkan anugerah dari Ratu Kidul untuk menjadi seorang pemimpin di Indonesia. Dalam terawangannya, ia melihat ada sosok wanita berpakaian hijau. Sosok wanita tersebut dianggap sebagai utusan Ratu Kidul untuk menjaga Joko Widodo. Kata Gus Rohim, Ratu Kidul terkadang mendatangi Joko Widodo, namun lebih sering menugaskan dua dayang-dayang untuk mengikutinya. Di samping itu, Presiden Jokowi diikuti oleh sosok pasukan seperti prajurit kerajaan pada zaman dahulu. Pasukan tersebut membawa berbagai macam perlengkapan senjata seperti tombak, keris, dan pedang. Selain Ratu Kidul dan beberapa pasukan kerajaan, Gus Robin juga menerawang adanya jin muslim yang baik hati dan beragama. Jin muslim ini sangat kuat dengan wujud burung Garuda
yang melambangkan sebuah kemegahan. Ketiga sosok tersebut kerap mengikuti Presiden Joko Widodo kemana saja ia pergi. Makanya Jokowi terlihat tidak takut sedikit pun atas serangan yang bisa membahayakan dirinya. Jokowi tampak santai meski kerap kali dirinya terancam dalam bahaya. Gus Robin mengatakan apa yang dijelaskan hanyalah berdasarkan penglihatan mata batinnya. Memang sulit diterima oleh akal sehat, namun kemampuan personal tidak bisa dipungkiri menjadi kelebihan yang diberikan Tuhan atas diri orang-orang yang dikehendakinya. Oleh sebab itu, Gus Robin mengingatkan agar senantiasa menghormati seorang presiden lantaran tidak mudah dalam memimpin masyarakat dalam jumlah yang cukup banyak. Redaksi Karisma memberi catatan, terkadang pakaian dijadikan agama yang digunakan sebagai alat untuk menurunkan pemimpin di negeri ini. Pakaian dijadikan pembanding dengan pakaian orang lain. Orang semacam itu hanya selalu sibuk menilai dan takut dinilai. Itulah manusia yang hanya sibuk dengan syariatnya dan dangkal dari nilai spiritualnya. Padahal ketika agama dijadikan hati, maka orang itu akan dinilai sebagai manusia sejati. Orang akan selalu melihat siapa dirimu, bukan apa agamamu. Jika Anda berpendapat lain, berikan komentar Anda di kolom komentar. Saya Emma, Karisma 90.